Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang memiliki akal. Di antara bentuk menaati serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap gerakan kita, masa luang kita, dan di setiap perkataan maupun perbuatan kita, sehingga setiap titik dan incinya di dalam kehidupan kita berusaha untuk selaras dengan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31.
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, tanda cintanya para ulama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu terlihat bagaimana seriusnya mereka di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan seorang muslim diukur dari sejauh mana ia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan seorang hamba pada ibadah yang wajib. Kemudian yang ketiga, terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengagungkan syiar Allah taala. Jemaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Karena itu merupakan bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sunnah yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan juga kebanyakan kaum muslimin lupa akan hal itu. Yang pertama adalah sunnah menjilat-jilati jemari setelah selesai makan sebelum ia mencuci tangannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika seorang di antara kalian telah memakan makanan, fala yamsah yadahu, janganlah ia mencuci tangannya terlebih dahulu, hatta yal'aqaha, sampai ia menjilat-jilati tangannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa kita dianjurkan untuk menjilat tangan setelah kita makan? Karena kita tidak tahu letak keberkahan makanan kita ada di mana. Bisa jadi keberkahan makanan tersebut ada pada bekas makanan yang ada di jemari-jemari kita semua. Yang kedua, mengambil napas ketika berminum sebanyak 3 kali di luar gelas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi salasan." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum, beliau bernapas 3 kali. Teguh, napas, teguh, yang kedua napas kembali, sebanyak 3 kali. Wa yaqul, lalu ia bersabda, "Innahu arwa wa aqra wa amra." Sesungguhnya dengan begini haus lebih cepat hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bermajlis. Sebagaimana hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil majlisi wahidi mi'ata marwatin." Sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar dalam satu majlis 100 kali.
Apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian yang keempat, bersedekah semampu kita ketika kita melaksanakan tobat dari dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menuturkan kisah Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Qultu," aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an akhla'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bagian dari taubatku, aku ingin melepaskan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsaka alayya ba'du malik fa huwa khairun laka." Sisihkanlah sebagian hartamu, maka itu lebih baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, perkataan kami ini merupakan dalil akan disunahkannya bersedekah ketika bertaubat semampunya. Kemudian yang kelima, tidak melepas tangan ketika berjabat tangan dengan saudara sesama muslim, kecuali orang tersebut melepaskannya terlebih dahulu. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safaha rajulan lam yatruk yadahu hatta yakuna al-musafahu huwa tariqu li yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan seseorang, beliau belum melepaskan tangannya kecuali orang tersebut melepaskannya terlebih dahulu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim. Amarakum bi shalah wa salam ala nabiyil karim. Fa qala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadhiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina